Bos, ya izin sekali-sekali ya. Karena ini udah curahan yang mungkin pengen muntap lah sekali-sekali ya. Saya nggak bisa ikut turun karena memang sudah harus ngurus toko, banyak kewajiban, boleh duit Makaryo. Jadi yang bisa saya lakukan menggunakan platform saya untuk langsung live. Jadi suara saya lewat live. Yang pertama nih ya, buat teman-teman nih, saya jujur itu, kita setiap warga negara itu kan sebenarnya sudah berdedikasi dalam pembangunan. Saya jawab satu-satu tuh. Ya, apa yang kalian lihat sekarang di negara kita dalam waktu 1 tahun terakhir, itu sebenarnya adalah bentuk disappointment, aksi reaksi. Itu adalah bentuk kekecewaan atau kritik. Kenapa? Ya karena para kalian yang sudah dipilih gitu loh. Kalian tuh kan selama ini kampanye kan. Dulu pada waktu di awal-awal kan kalian kampanye tuh. Ya kan, kalian kampanye. Kalian turun membangun personal branding yang menurut saya sangat luar biasa. Ya kan, kalian turun ke anak muda. Kalian menjanjikan aspirasi. Berteriak itu dengan Gen Z, bawa Gen Z, menggunakan semua platform, TikTok, Instagram, YouTube, X, apalagi Threads, semuanya kalian gunakan. Kalian menjanjikan banyak hal, dari lapangan pekerjaan, dari aspirasi, dari movement, dari ekonomi, semuanya. Tujuannya untuk mendapatkan trust. Yang kalian cari itu trust dari rakyat, dari warga. Ya kan? Dan kami itu hanya pengen menagih trustnya. Karena kami mempercayakan pada kalian, yang sekarang kalian itu sudah duduk di atas. Gitu loh. Itu nomor 1. Nomor 2, saya masih ingat setiap kampanye yang kalian buat. Saya nggak lupa. Ya, saya nggak lupa. Jujur aja. Kalian tahu pilihan saya itu siapa kemarin? Nggak menang. Ya nggak apa-apa. Saya menghormati sistem demokrasi. Kita menghormati siapa pemenangnya. Tapi ingat, setiap yang kepilih sekarang ini, aku ingat selalu ngomong, kritik saya kalau sudah terpilih. Saya akan mendengarkan. Aku pura-pura budek, bos. Ya, giliran ada yang kritik, kalian kan selalu teriak. Kritik doang gampang, solusinya mana? Nah, kritik kok suruh ngasih solusi, tau? Kan nggak logis. Berbulan-bulan nih kayak gitu terus. Kritik, kasih solusi dong. Solusinya mana? Kritik, solusinya mana? Kritik, solusimu mana? Nah, tugasmu yang apa itu? Kan yang cari solusi itu Anda. Anda semua yang udah dibayar pakai pajak, yang udah dikasih trust, mandat dari rakyat. Harusnya Anda yang mikir solusinya gimana, bukan kita yang mikir solusinya gimana. Enak kali. Kita tuh udah mikir, nah nyari duit, income, expenses, karir, pendidikan, debt, cita-cita. Nah, kok mikir solusi dong? Kamu kan yang pengen kampanye, kamu kan yang pengen mendapatkan trust dari warga. Sudah kamu pengen trust dari warga, ketika kamu dapat trust, ya tugasmu ngurusi negara. Tugas Anda itu. Bukan tugas kita lagi, tugas kita adalah mengevaluasi kinerja Anda. Nomor 2 tuh, nomor 3. Ada di pejabat kok tersinggungan nih. Ya kan? Coba lihat public figure yang ada di media sosial. Lihat komentarnya. Setiap ada yang hate speech, ya resiko public figure, ya resikomu. Kamu kan dipilih tidak 100%. Selalu ingat, setiap pejabat yang terpilih di posisi apapun itu tidak 100%. Nggak menang mutlak. Menangnya mayoritas. Berarti akan ada yang nggak suka. Kok tersinggungan? Kok kadar tersinggunganmu tinggi? Ya udah. Wong sudah kepilih, dikritik, nggak kasih solusi. Tapi giliran disindir tersinggung. Kenapa harus tersinggung? Gitu loh. Ya kan sudah tugasmu itu. Kamu yang dipilih, kamu mendapatkan trust, kamu digaji dari pajak yang disetor warga, ya kamu jangan tersinggungan, jangan emosian. Ya enggak? Yang mana ada pegawai emosi sama bosnya? Kan bersuara, harusnya kamu tuh jangan emosian, jangan tersinggungan. Ya enggak? Kalau tersinggungan jangan kampanye, coy. Jangan menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kamu penuhi. Itu nomor 3. Yang nomor 4, namanya aksi, ada reaksi.
Semua orang bersuara di media sosial, semua orang ada yang turun ke jalan, ada menggunakan platform masing-masing. Itu karena ada aksinya, ada reaksinya. Bentuk kekecewaan, akumulasi kekecewaan. Gak semua orang ngomong di medsos tuh dibayar ya mas. Yo, orang kabeh ngomong di medsos sih dibayar mas. Ada yang benar-benar ikhlas ngomong, ada yang ngomong bersiar. Loh kok tahu? Hatimnya kami, teman-teman saya ngomong, follower biasa aja ya, itu nggak dibayar mas. Nggak semua hal tuh, wah ditunggangi ora tuh. Ora kabeh hal dipadake. Ya kan? Terus yang nomor 5, bukankah setiap warga negara sudah berdedikasi buat pembangunan? Dari sekolah bayar pajak, setiap kamu beli barang, kamu ngopi aja itu bayar PPN, PB1, ada PPN, PB1, ada PPH. Berapa banyak kamu berdedikasi buat negara ini? Even kamu nggak bayar pajak pun, kamu sumbang sih dengan kamu spending money di Indonesia. Kamu aja sudah membangun perputaran ekonomi. Kamu spending tuh, di Starling, beli kopi, itu kan membangun perputaran ekonomi. Itu sudah berhak kamu untuk mengkritik. Kan banyak yang bilang, kamu nggak bayar pajak, kamu nggak berhak bayar kritik. Oh tidak, belum tentu. Setiap orang yang sudah spending money di Indonesia tuh berhak mengkritik. Apalagi kalau dia megang KTP. Ya enggak? Tugasmu tuh adalah membantu penyelenggaraan negara. Anggap negara ini perusahaan. Kamu tuh pelakunya. Kamu yang semua yang dipilih-pilih itu. Berdasarkan suara mayoritas tuh kamu yang menyelenggarakan negara ini gitu loh. Kami yang memberikan mandat kepercayaan itu berhak untuk menagih. Logikanya jangan diputer-puter mas. Ya kan mas mbak, logikanya diputer-puter ya. Ya kan, dibilang demo tunggangi, kalian nggak ngerti susahnya kami jadi pejabat. Ya siapa suruh jadi pejabat? Ya enggak. Kalau ngerasa susah, ya jangan jadi. Jangan kami diingat ketika kamu butuh suara. Personal branding kalian tuh top markotop itu. Personal brandingnya para pejabat-pejabat kita tuh top. Gawe strategi marketing, ya kan turun, ya kan tetek bengek itu kan. Giliran kritik ditandain, wah kritik nih, lawan. Bahaya nih buat sistematika. Tapi ya itu. Ya enggak? Itu kan lama-lama jengah gitu loh. Lama-lama itu kecewa gitu loh. Masa nih hal sesepele ini gitu loh, bahwa kamu dipilih dapat trust ya berhak kita kritik. Dikritik kok marah. Terus langsung bawa pajakmu berapa? Yang sudah kamu bayar apa? Apa yang kamu buat negara? Susah kami ini jadi pejabat, susah. Nek susah ngopo tadi? Jarkoni bos. Jarkoni. Kamu kan yang ngomong, ya lakukan sesuai dengan omonganmu. Sekarang tuh zaman digital media. Ya, zaman semua itu bisa ada diingat. Gitu loh. Kita tuh tahu bahwa manusia nggak bisa 100% sempurna. Tahu kita. Cuman setidaknya kalau dikritik tuh denger. Mereka atau kita yang beraspirasi itu cuma butuh didengar. Listen. Didengar. Itu tugasmu kenapa kupingmu 2. Cangkemmu cuma 1, kupingmu 2. Itu supaya kamu mendengar, baru berbicara. Berapa banyak komentar yang serampangan coba dikeluarin. Personal brandingmu kan top. Semua pejabat-pejabat ini kan personal brandingnya top. Masa kamu tidak bisa memfilter omongan yang harus kamu keluarkan apa tidak? Masa kamu tidak bisa mengkonsultasikan dengan konsultan marketing bahwa ketika kamu lagi rapat jangan joget? Ya enggak? Ini kan kekecewaan. Kau pikir tuh enggak gini deh. Kau pikir tuh segampang itu kamu hidup 9 to 5 gitu kan? Kamu tuh bisa duduk di sana tuh karena privilege, Mas. Mbak. Ya, kamu bisa duduk di kursi sana itu karena privilege. Siapapun itu. Ya, siapapun itu yang kepilih pejabat siapapun. Kamu bisa duduk di sana karena privilege. Ya. Jadi kamu kalau ngomong itu jangan tone deaf, mulai tone down. Setiap ngomong dipikir, kan kalian sudah lebih tua dari saya. Saya 34 tahun. Kalian semua yang sudah jadi pejabat mayoritas lebih tua dari saya. Harusnya experience-nya, asam garamnya itu lebih banyak dari saya.
lebih paham mengenai arti kehidupan, lebih paham mengenai apa yang harus diomongkan atau tidak. Faktanya kan cangkemnya dolo, bos. Ya udah. Dan semua warga ini kan, kenapa kok koar-koar di medsos? Ya karena itu platformnya. Gak semua orang tuh bisa turun ke jalan. Gak semua orang memiliki nyali untuk turun. Ada yang nyalinya itu lewat medsos. Dan wajar. Wajar banget mereka menggunakan semua platformnya untuk bersuara. Itu artinya demokrasi, bos. Ya enggak? Kan kami itu sebenarnya hanya menagih trust. Aku memberikan trust ke kalian, ya tolong dijawab. Ya enggak? Jangan cuman pas cari suara tok, suaramu kenceng tuh. Bener enggak? Bayangin kamu punya teman, ini analoginya. Bayangin kamu punya teman. Temanmu datang ketika butuh bantuan tok. Kan dongkol, bos, suwe-suwe tuh. Nah ini kan analoginya seperti itu. Kau datang ke kami, personal branding top, sok care dengan anak muda, sok care dengan movement finansial lah, kritik ini, kritik itu. Ya enggak? Tapi giliran kepilih, lali. Kita itu nggak butuh sumbangan. Kita nggak butuh donasi. Yang kita butuh itu didengar. Didengar. Dan jangan tersinggungan. Dikit-dikit bilangnya ditunggangi. Dikit-dikit bilangnya masa bayaran. Oke, ini dibayar itu. Bos, beli sepatu pakai duit sendiri, bos. Ya, gak semua orang yang tidur ke jalan tuh cuek. Ini menggunakan platform. Kamu mau, ini kan artinya kritis. Zaman dah berubah, bos. Kritis, bos. Makanya, ini pesannya. Ya, ini nih, kalau mau negara stable, ya selenggarakan dengan proper. Dan jangan tersinggung kalau dikritik. Tugasnya rakyat tuh mengevaluasi. Nah, susah. Setiap bulan Januari sampai Maret selalu ada broadcast email. Jangan lupa lapor SPT tahunan. Lah masa kita tuh diingat hanya ketika bayar pajak sama suara? Kan kecewa, bos. Masa rakyat, warga kayak saya nih, sipil, hanya diingat ketika dua hal. Kalau pas ditagih pajak atau ketika kampanye. Setelah itu lupa. Enggak. Manusia tuh enggak 100% sempurna. Tahu aku. Tahu bahwa menyelenggarakan proses pemerintahan itu sulit. Makanya saya enggak berani di situ karena sulit. Kalau Anda sudah memberanikan diri, enggak apa-apa enggak sempurna, tapi bo usaha didengar. Kritiknya tuh didengar. Apa yang menjadi kegundahan warga tuh didengar. Kalau semua tidak bisa dipenuhi, minimal dicatat. Ngono lho tuh. Dan empatinya dipakai. Masa sih dalam kondisi seperti ini, ya kan, kamu rapat masih joget loh. Kan bisa difilter kapan joget, kapan enggak. Nek kowe joget ning omahmu, ning kamarmu, ning tokomu, aku ora urusan tuh. Tapi ketika kamu melakukan aksi joget-joget di tempat publik, di tempat yang harusnya menjadi trust mandat, kan wajar kecewa toh, bos. Ya, jangan diingat ketika dua hal toh. Saya yakin banyak yang tersinggung lihat video saya, orang-orang mereka. Ya tapi non sewu. Ya, non sewu nggih. Realistis, aku nggak miso-miso, aku udah nggak kayak dulu. Kan kalian dipilih, kalian lebih tua. Oh, mbok tulung tuh. Mbok tulung didengarkan. Mulai melek. Resiko, kalau kamu nggak siap sama komen, di turn off, minimal ngomong. Kalau nggak siap bermedsos, nggak usah bermedsos. Jangan medsosan tok ketika butuh suara. Iya, yang membuat warga kecewai, tahu apa? Kamu tuh joget. Bro, sis, di tempat yang seharusnya mendapatkan mandat rakyat, koi joget tuh. Itu ibaratnya saya lagi ngambil rapot anak, terus joget di SD, ya kan malu anaknya. Iya ora? Hah? Dipikir loh. Logikamu loh. Dan saya yakin orang yang duduk di singgasana semua ini kan pinter. Secara akademik pinter. Gelarnya kayak sepur. Berderet-deret. Gelarnya oke. Mosok ra iso mikir.